Jadi pemilu serentak tidak efektif. Benarkah C6 itu dikonsolidasi untuk memenangkan paslon tertentu? Ada syarat yang mereka ajukan waktu itu, yang saya marah. Saya diminta untuk fotokopi KTP. Ya. Saya marah. Mestinya kalian siapkan fasilitas di sini. Mungkin itu juga yang menghambat kerja mesin partai politik. Karena dikit-dikit dianggap pelanggaran sama Bawaslu. Ya, aturannya kan seperti itu. Iya. Artinya konsolidasi pilpres berbeda dengan konsolidasi pilkada. Karena waktunya samaan. Mungkin masyarakat jenuh dengan masyarakat waktu yang sama. Masyarakat yang jenuh atau partai politik yang mulai capek? Ya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast Rumah Pemuda. Podcastnya Pemuda Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Dua sahabat saya sekarang menjadi pejabat negara. Yakni Bung Johan Bahdi Putra sebagai Ketua Bawaslu Jakarta Pusat. Jakarta Utara. Dan Bung Ahmad Hussein Borut, anggota KPU Jakarta Pusat. Selamat datang, Bung. Selamat datang. Terima kasih telah berkenan memenuhi undangan kami. Kali ini kita akan berdiskusi, soal Pilkada DKI Jakarta. Ada yang menarik tuh. Ada yang tersisa yang yang kurang sreg didengar oleh banyak orang, khususnya kita yang aktif di bidang politik, tentang partisipasi pemilih yang amat rendah. Kedua kalau nggak salah dari Sumatera Utara ya, terendah kedua dari Sumatera Utara. Saya mulai dari Bung Borut dulu sebagai penyelenggara. Kalau Bung Jodira kan pengawas ya. Bung Borut dulu saya mulai penyelenggara. Ada apa, fenomena apa ini sehingga partisipasi begitu rendah? Baik. Terima kasih Bang Ilham sudah mengundang kami sebagai narasumber dalam diskusi berkaitan dengan Pilkada DKI yang baru saja selesai. Kita kemudian melakukan rekapitulasi di tingkat kota Jakarta Pusat dan 5 kota yang lain. Sebenarnya memang kenapa kemudian partisipasi pemilih di Pilkada DKI itu turun? Kami sebenarnya penyelenggara khususnya KPU itu dalam setiap tahapan khususnya mengenai dengan sosialisasi itu terus kita lakukan. Masif kita lakukan sampai ke semua segmen. Misalnya kita sosialisasi dengan mengundang ormas, OKP dan kelompok-kelompok masyarakat civil society lainnya. Juga misalnya kami sasar sosialisasi itu sampai misalnya ke pasar-pasar tradisional, kemudian mal-mal, kampus-kampus dan tempat-tempat yang dianggap itu strategis untuk kami melakukan sosialisasi. Kalau kemudian partisipasi itu menurun sebenarnya, kalau menurut kacamata kami penyelenggara, sebenarnya ini mungkin karena keserentakan antara pemilu presiden, pileg, dan pilkada itu dilakukan di tahun yang sama. Ya, sehingga kemudian menimbulkan rasa kejenuhan dari masyarakat untuk datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan. Ini mungkin karena situasi politik di DKI Jakarta, karena masyarakat juga kemudian memiliki trust dengan pemimpin yang dianggap itu layak untuk kemudian diusung oleh partai lalu dicalonkan menjadi calon gubernur. Mungkin karena situasi itu yang kemudian membuat orang itu jadi malas dan apatis untuk datang ke TPS. Berarti memang tidak ada hal yang menarik bagi masyarakat sehingga masyarakat harus berbondong-bondong ke TPS. Nah, ada dua konteks di situ yang saya mau tanya ke Bung Borut sebagai penyelenggara. Adakah kewajiban KPU sebagai penyelenggara membuat pemilu itu menjadi menarik? Selain sekedar melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan atau pencoblosan itu. Ya, kalau secara regulasi karena kita penyelenggara ini adalah pelaksana teknis dari peraturan perundang-undangan yang kemudian dibuat oleh pimpinan kami di KPU RI, maka dalam melakukan sosialisasi di setiap tahapan penyelenggaraan pilkada, kita harus kemudian membuat sesuatu yang itu menarik simpati pemilih agar
bisa datang hadir pada tanggal 27 November kemarin untuk melakukan pencoblosan. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya memastikan setiap warga DKI Jakarta yang khususnya berKTP DKI itu bisa menyalurkan hak politiknya. Juga misalnya meningkatkan partisipasi warga DKI untuk datang melakukan pencoblosan di TPS. Ya, mic-nya tolong ditarik sedikit biar agak dekat. Oke, secara standar undang-undang, secara aturan telah dilakukan ya. Artinya telah maksimal upaya KPU untuk melakukan sosialisasi. Dan faktanya masyarakat tetap aja tidak tertarik. Iya. Ada kemungkinan calonnya yang tidak menarik menurut Bang Jodira sebagai pengawas. Jadi begini, kami ada beberapa catatan yang akan saya bahas soal sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Rumah Pemuda yang telah mengundang kami di kegiatan podcast ini yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga kepada Kakak Ilham yang telah bersedia mengundang saya. Adapun beberapa hal yang ingin saya sampaikan, catatan-catatan yang saya sampaikan terkait variabel berapa angka golput yang tinggi. Mungkin di Jakarta pertama jenuhnya TPS yang sama. Kewajiban menunjukkan dokumen kependudukan di TPS, misalkan harus ada C6 itu. Yang seharusnya cukup dengan KTP, tapi di masyarakat tuh seolah-olah menjadi kewajiban. Yang ketiga, adanya lokasi TPS yang suka berubah-ubah. Yang keempat, tidak berada pada hari pemungutan yang suara. Poin 1, pelaksanaan pemilu kada tidak dilaksanakan pada tahun yang sama. Artinya, tahun yang sama ini berbarengan dengan tahun presiden, berbarengan dengan tahun pilkada, sosialisasi yang dilakukan baik KPU maupun Bawaslu waktunya sangat singkat dan jelas. Dan beda dengan pilkada-pilkada yang tahun-tahun lalu yang waktunya begitu panjang, yang dimana kita bisa melakukan sosialisasi sampai tingkat bawah. Bawaslu sendiri pun juga punya program yaitu Go to School yang dilaksanakan oleh tingkat kota maupun tingkat kecamatan. Yang sosialisasi di tingkat sekolah. Tingkat sekolah. Tapi kan tidak semua sekolah yang bisa kita jangkau karena keterbatasan soal waktu. Yang ketiga dan yang kedua soal terkait kita punya namanya forum warga. Yang kita bikin itu di setiap kecamatan maupun kota tuh ada, kita menjangkau di forum warga tokoh masyarakat. Yang keempat, ketiga kita punya kegiatan sosialisasi yang melibatkan stakeholder maupun pemerintah yang kita mengundang tokoh-tokoh untuk hadir di dalam rangka penyelenggaraan pemilihan ini. Walaupun yang kita ada sih sebatam, kalau dia datang kita ngasih souvenir ada ya, itu juga di tingkat kota. Tapi kita selaku Bawaslu ini kan dalam rangka melakukan pencegahan dia. Bawaslu lebih mendemang pencegahan agar para pemilih ini tidak melanggar. Sepertinya Bawaslu kan cegah, awasi. Para pemilih tidak melanggar atau KPU tidak melanggar? Ya, KPU pun juga kita konsultasi sering ke KPU kan. Kita sering ngasih surat himbauan apabila ada sebelum misalkannya beberapa hal-hal yang menjadi kewajiban KPU, kita selalu menghimbau, mengingatkan KPU dengan surat-surat himbauan itu yang insya Allah dilaksanakan oleh KPU. Itu yang kami lakukan. Dan sejauh ini terlaksana dengan baik? Dan jauh ini terlaksana baik dan aman. Saya kemarin milihnya di Lubang Buaya. Saya sekarang tinggal di Kemayoran. Daerah pemilihan saya, TPS tempat saya pilih waktu Pilpres, saya datangin langsung waktu saya dari sini, ternyata pindah TPS dan jarak dari rumah tempat alamat saya di KTP itu kurang lebih 1,5 kilometer. Jarak TPS dengan lokasi rumah saya. Apa itu juga menjadi salah satu penyebab? Iya, saya kira itu menjadi satu faktor juga yang kemudian membuat partisipasi pemilih di pilkada ini agak turun ya, karena memang kalau di pemilu kemarin itu satu TPS jumlah pemilihnya 600. Pemilu presiden? Pemilu presiden, satu TPS jumlah pemilihnya 300. Nah kalau di pilkada 600. Ini kan kita melakukan penggabungan 2 TPS jadi satu dengan jumlah pemilihnya adalah 300. Itu pertimbangan hemat atau apa? Itu kita mengacu kepada PKPU 7 berkaitan dengan pemutahiran data pemilih. Nah, maka kemudian
setelah teman-teman PPK itu kita menerima data dari KPU RI, data DPT terakhir dan pemilu kemarin disinkronisasi, lalu kemudian data itu kita turunkan kepada teman-teman PPK untuk melakukan pemetaan TPS. Iya. Misalnya kayak kami kemarin di Jakarta Pusat, untuk pemilu presiden dan pil kemarin itu ada sekitar 3.126 TPS. Oke. Nah, sedangkan di pilkada karena merujuk pada PKPU itu, maka kemudian 2 TPS kita gabungkan jadi 1, lalu kita tetapkan jumlah TPS di Jakarta Pusat 1.524. Artinya kurang separuh gitu ya? Iya, separuh dari TPS yang kita tetapkan pada pemilu kemarin. Ini menjadi satu faktor juga karena memang soal jarak antara pemilih dari rumahnya ke TPS itu memang agak berjauhan, sehingga mungkin membuat pemilih untuk datang ke TPS itu agak karena jaraknya jauh maka kemudian dia lebih memilih untuk tidak ke TPS gitu. Ini juga satu faktor yang sebenarnya menjadi bahan evaluasi kami penyelenggara untuk melaksanakan misalnya penyelenggaraan pilkada di tahun-tahun berikutnya. Artinya memang masyarakat belum pada kesadaran bahwa rekrutmen pemimpin itu menjadi penting untuk melibatkan diri. Betul. Kan di situ posisinya ya. Artinya itulah yang tadi yang saya bilang, tidak ada yang menarik bagi masyarakat sehingga masyarakat merasa tidak perlu untuk ke TPS. Gue pilih ini, gini-gini juga keadaannya, kasarnya kayak begitu. Betul. Nah maksud saya, ada nggak ide atau gagasan yang dilahirkan oleh Bawaslu maupun KPU sebagai penyelenggara untuk membuat itu menjadi menarik, bahwa masyarakat merasa membutuhkan untuk melakukan pencoblosan itu? Bawaslu. Kalau saya rasa yang saya jalani selama di Bawaslu Jakarta Utara, kita kan menjalankan itu sesuai dengan anggaran ya, atau pagu yang sudah ada. Terusnya ya kita sebenarnya kita sudah mengundang warga sosialisasi, terusnya kita kasih semacam uang transport ya. Terusnya kalau ada yang nanya kita kasih, kadang-kadang kita kasih semacam mangkok ataupun baik di acara sosialisasi forum warga ataupun kita undang secara formal di kegiatan di hotel ataupun di tempat yang layak, itu kita sudah upayakan itu. Bahkan saya pun juga mengasih tahu pada PKD itu dia untuk tetap terus berinteraksi pada warganya, karena kan pengawas kelurahan itu kan lebih dekat dengan warganya. Dia tetap terus melakukan sosialisasi terkait baik untuk hal tidak golput ataupun hal-hal yang bersifatnya tidak melanggar aturan. Contoh kan kalau yang memberi ataupun yang menerima itu kan sama-sama pidana kan. Kita tetap menggaungkan itu, terus melakukan sosialisasi. Ya saya pikir kita punya grup juga, kita share di grup soal mengingatkan. Ya mungkin faktornya juga mungkin saja partai politik mungkin. Saya lihat sih kayak masih pilkada ini dengan pilpres ini kayaknya agak berbeda gitu. Ya kalau pilpres kemarin kan dia itu masanya lebih banyak. Kalau kita lihat kan, ya kan lebih. Artinya konsolidasi pilpres berbeda dengan konsolidasi pilkada. Karena waktunya samaan. Mungkin masyarakat jenuh dengan masyarakat waktu yang sama. Masyarakat yang jenuh atau partai politik yang mulai capek? Ya itu bisa tanya pada yang lain, ya kan. Okay. Tapi kalau saya saran saya sih lebih baik ini dipisahkan saja pilkada dan pilpres itu. Jadi pemilu serentak tidak efektif menurut evaluasi pilkada hari ini gitu ya? Iya, tapi efektif atau tidak efektif kan biar masyarakat yang menilai. Tapi ini saya lihat sih ya begitu konteksnya sih dalam keadaan di lapangan ya. Karena biasanya kalau kampanye itu kan kampanye akbar pasti rame banyak ya kan, pasti melibatkan lalu lintas atau apapun ini. Tuh kalau begitu konteksnya kan cuman 3 ya itu sih yang bisa kami lakukan dari Bawaslu. Kita pada dasar kita sering memberi himbauan baik kepada tim paslon ya, pada tim kampanye paslon maupun pada KPU. Tapi kan dari beberapa beberapa kasus saya
mendampingi beberapa kali momentum politik baik pilpres maupun pilkada. Bawaslu itu begitu ngeh dengan soal pelanggaran. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Bawaslu mendefinisikan money politik? Apakah money politik itu ketika seseorang memberikan uang, memberikan barang, ataukah di saat mendatangkan orang lalu dikasih transport itu juga bentuk money politik? Jadi gini, Oke. yang disebut dengan money politik itu ketika itu terjadi transaksi antara seorang A dengan seorang B. Oke. Itu yang terjadi money politik ya. Nah, itu terjadi namanya money politik yang kedua itu saya pikir itu money politik. Jadi kalau misalnya mengkonsolidasi orang, kasih makan, kasih transport, bukan money politik. Iya, kan ada aturan ya. Kalau cuman hanya sebatas dia kasih makan wajar ya kan, makan. Sama ya, makan minum wajar, tapi jangan sampai terjadi transaksi pemberian materi berupa uang. Gitu loh. Berarti berupa barang boleh? Ya kalau berupa barang itu barang apa dulu? Ya misalnya kan? Sembako. Ya sembako kan nggak boleh. Nggak boleh sembako. Ya nggak boleh. Yang kita boleh kan hanya bajar murah. Bazar ya murah. Kan? Bajar murah kan. Tuh, makanya itu dibolehkan oleh Bawaslu. Makanya banyak person yang membuat bajar-bajar murah. Ya maksud saya kenapa saya tanya itu? Mungkin itu juga yang menghambat kerja mesin partai politik. Karena dikit-dikit dianggap pelanggaran sama Bawaslu. Ya aturannya kan seperti itu. Iya. Ya kita kan menjalankan aturan. Ya kalau mau dirubah di DPR lah. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang agak politis. Yang tentu banyak dibicarakan oleh banyak orang. Benarkah C6 itu dikonsolidasi untuk memenangkan paslon tertentu? Artinya, misalnya dikasih pada basis-basis tertentu yang mendukung paslon A, paslon B, dikasih C6-nya. Pada basis-basis paslon lain, C6-nya nggak dibagi. Ada nggak kemungkinan itu? Kalau soal pendistribusian C6 kepada kelompok-kelompok atau paslon-paslon tertentu di basis-basisnya, saya pikir itu tidak ada. Karena memang kami sudah mewanti-wanti kepada teman-teman badan ad hoc di bawah itu agar pendistribusian C6 itu 5 hari sebelum menjelang pencoblosan sudah dibagikan. Dan itu kami turun langsung melakukan monitoring, khususnya di daerah Jakarta Pusat. Sehingga memang yang selama ini beredar bahwa C6 tidak terdistribusi itu, kalau di Jakarta Pusat, alhamdulillah karena berkat pengawasan dan monitoring yang kami lakukan teman-teman KPU Jakarta Pusat kepada teman-teman badan ad hoc di bawah, semua terdistribusi secara merata. Ya. Karena itu yang berkembang di luar oleh paslon yang tanda kutip tidak beruntung dalam momentum pilkada ini, dianggapnya C6 itu hanya didistribusi pada basis-basis paslon tertentu. Karena begini Bang, C6 ini kan adalah data yang kita unggah dari Sidali. Ya. Sidali itu kan adalah sistem informasi data pemilih. Jadi data itu kemudian diunggah lalu kemudian dicetak C6-nya itu. Jadi berdasarkan DPT yang sudah kita tetapkan, KPU menetapkan DPT itu, lalu kemudian dokumen C6 itu dicetak lalu dibagikan. Tapi ada fakta yang menarik nih Bung Borut, yang saya alami. Saya tidak mendapat C6, undangan C6 itu. Tetapi di daftar online saya terdaftar. Karena saya terdaftar, saya datang ke TPS. Saya dimintain KTP. Ada syarat yang mereka ajukan waktu itu, yang saya marah. Saya diminta untuk fotokopi KTP. Ya. Saya marah. Mestinya kalian siapkan fasilitas di sini. Kalau mau dimudahkan pemilih itu datang. Betul. Satu poinnya. Kedua, tidak semua orang seperti saya yang bisa cek itu berdasarkan data online. Betul. Ya kan, bisa saja dia terbatas misalnya wifi, terbatas misalnya dia tidak punya Android dan sebagainya. Nah, bagaimana KPU mengantisipasi itu? Nah makanya kan saya bilang tadi Bang, kalau di KPU itu kan ada dokumen berupa misalnya salinan DPT, salinan DPTB, juga misalnya ada C pemberitahuan tadi. Nah itu kan kita distribusikan dokumen-dokumen itu kepada teman-teman di bawah untuk misalnya pada saat pencoblosan di TPS itu ditempel salinan DPT itu, lalu kemudian pemilih bisa datang dan mengecek apakah dia ada di situ enggak. Selain misalnya menggunakan cek DPT online tadi. Ya.
dia terdaftar di DPT, otomatis dia berhak untuk melakukan pencoblosan di TPS itu. Jadi soal harus melakukan fotokopi KTP dan sebagainya, ini kan soal saya kira teknis saja. Tapi yang prinsipnya adalah sepanjang dia sudah terdaftar di DPT, dia punya hak untuk melakukan pencoblosan di situ dan penyelenggara harus maksimal melakukan pelayanan terhadap orang gitu loh. Iya. Itu Bang. Oke. Tapi Bang Borut pikirin nggak kalau kira-kira di saat yang bersamaan orang datang ke TPS hanya bawa KTP dan diminta untuk fotokopi 20 orang KTP. Berapa waktu yang akan dipakai untuk? Nah makanya ini kan kalau kita merujuk pada aturan kan jenjang waktu pencoblosan pada hari H itu kan dibuka dari jam 7 sampai jam 13. Ya. Sementara kan kalau kita melihat jumlah DPT pada pilkada ini kan satu TPS itu kan berjumlah 600. 600. Nah kalau kemudian ada 20 orang yang datang bersamaan, ya ini kan pasti waktunya pasti juga kredit itu. Pasti kredit. Nah, ini mungkin yang perlu menjadi bahan evaluasi dari teman-teman penyelenggara supaya dia bisa berjalan efektif sampai di bawah. Nah, untuk orang-orang seperti saya bisa marah karena saya paham aturannya. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang tidak paham aturan itu? Nah itu mungkin yang menjadi salah satu juga penyebab ya, Bung Jodira. Iya. Nah saya mau tanya Bung Jodira lagi terakhir. Ada fakta di Pinang Ranti, kertas ditemukan sudah tercoblos. Oke. Ini gimana operasinya itu? Kalau soal itu saya kurang terlalu memahami ya karena bukan artinya bukan wilayah saya, tapi yang Pinang Ranti itu adalah fakta kasus ya. Betul. Boleh jadi kasus yang sama terjadi di Jakarta Utara. Boleh Jakarta jadi Utara, ya. Oke. Saat ini tidak ada. Tidak ada kasus seperti Pinang Miranti. Yang saya tahu kalau Pinang Miranti itu saat ini sedang masuk ke proses penyidikan polisi ya. Itu tinggal diproses, nanti dari penyidikan bahkan lalu lempar ke jaksa bawa ke pengadilan. Nanti tinggal diputuskan apakah ada unsur pidananya apa tidak, itu kan nanti biar ranah pengadilan yang membuktikan kebenaran itu. Tapi kalau di Jakarta Utara selama ini tidak ada itu. Tidak ada. Karena laporan dari tidak ada atau belum ditemukan? Memang tidak ada, belum tidak. Karena PTPS kami melaporkan itu sampai menjelang pencoblosan selesai itu tidak ditemukan. Oke. Kalau sepengetahuan saya Bang, untuk kasus Pinang Ranti itu, ini kan dia sudah masuk pada ranah Gakumdu nih. Sudah selesai Pak. Ya kan? Itu sudah selesai ya? Iya ke Polres. Nah, kalau kemudian misalnya proses di Gakumdu itu memutuskan bahwa yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran pidana pemilu, maka otomatis dia akan tetap divonis bersalah dan pasti kena kurungan badan kalau nggak salah ya. Iya. Jadi ya, karena itu tidak pidana kan? Betul. Ya, prosesnya itu dari Gakumdu. Jika ada pidana, maka nanti dibawa ke polisi lagi, limpahkan ke polisi. Itu kajiannya begitu. Tapi bagaimana bisa terjadi? Kan kertas suara itu kan tersegel sebelum dibuka. Iya, kalau lihat KPPS-nya sih dia bilang apa karena partisipasi apa itulah. Itulah saya lupa lah itu yang media itu dia. Partisipasi pemilih rendah. Lalu mereka menginisiasi untuk itu. Ya, tapi kan dia coblos orang. Iya. Tetap aja enggak boleh. Di Utara dulu pernah begitu kalau nggak salah 2017. Itu kalau nggak salah ya. Artinya ini fakta yang bisa menjadi gambaran kita semua. Hari ini terjadi di Pinang Ranti, tidak tertutup kemungkinan bisa juga terjadi pada tempat-tempat yang lain. Bisa jadi. Kan begitu? Bisa. Tapi Bung tapi sampai saat ini kita belum dapat informasi yang paling nyanter kan Pinang Miranti itu. Oke. Menurut Bung Jodira dan Bung Borut, pilkada 2 putaran apa 1 putaran saja ini? Ini bocoran ringan aja. Kalau bicara 1 atau 2 putaran, saya sebagai Bawaslu belum bisa mengatakan 1 atau 2. Biar KPU DKI yang menetapkan itu. Jangan pilih jalur aman, maksudnya bocoran buat anak muda Indonesia supaya. Ya, kalau bocor 1-2 kami tidak bisa menjawab. Menurut? Ya. Gini Bang, karena 6 kota kabupaten di DKI Jakarta ini kan sudah selesai melakukan rekapitulasi. Pleno rekapitulasi secara terbuka dan itu sudah disaksikan langsung oleh semua unsur yang terlibat pada proses itu. Bahkan media juga ikut memberitakan itu. Terakhir kami kemarin di Jakarta Pusat
sudah melakukan pleno rekapitulasi dan kemudian menetapkan pemenang di Jakarta Pusat itu paslon nomor 3 dengan persentase suara itu 52%. Oh 52% di Jakarta Pusat. Iya, itu sesuai pleno yang sudah kita tetapkan kemarin. Dengan perolehan suara 220.372 suara. Kalau di persentase sekitar 52,7%. Nah sementara di kota-kota yang lain juga sama, sudah menetapkan dan kemudian pada tanggal 7, 8, 9 itu akan dilakukan pleno rekapitulasi di tingkat provinsi. Nanti provinsi yang akan menetapkan berdasarkan pleno rekapitulasi di tingkat kota kabupaten. Lalu angka 50,07 itu dari mana? Angka 50,07 itu mungkin berdasarkan data dan pengamatan yang dilakukan oleh teman-teman media atau katakanlah teman-teman pegiat pemilu dan lain sebagainya. Tapi itu di situs KPU. Di info pemilu ya? Iya. Ya ini kan info pemilu betul, tapi kan untuk memastikan hasilnya itu akan kita tetapkan di pleno provinsi besok. Di pleno besok. Betul. Oke, terima kasih Bung Borut. Terima kasih Bung Judira. Sehat selalu, sukses selalu. Mudah-mudahan ke depan jadi komisioner Bawaslu dan KPU DKI Jakarta. Amin. Kasih dulu closing statement buat anak muda Indonesia. Supaya menjadi pejabat negara seperti Bung berdua ini. Mulai dari Bung Borut dulu. Pertama-tama kami selaku penyelenggara Pilkada KPU Jakarta Pusat mengucapkan banyak terima kasih kepada semua stakeholder, pemerintah kota, pemerintah provinsi, Kapolres, dan teman-teman stakeholder yang lainnya. Juga terutama kepada warga Jakarta Pusat yang telah melakukan proses politik yang sudah kita lalui kemarin berjalan dengan aman, kondusif, dan tidak ada segala sesuatu apapun yang menghalangi proses kemarin. Ini semua berkat kerjasama, dukungan, dan partisipasi dari semua kita sehingga pelaksanaan pilkada di Jakarta Pusat berjalan kondusif, aman, dan lancar. Cep. Bung Jodira. Baik, terima kasih kepada seluruh stakeholder, baik Kapolres, Wali Kota, Satpol PP, Dishub, maupun ormas-ormas masyarakat, FKDM, Forum Umat Bersama, KNPI, dan yang lain tidak bisa sebut satu persatu. Saya ucapkan terima kasih telah menjaga pemilu ini secara damai, aman, tentram, dan ini bisa kita teruskan lanjutkan lagi kepada pemilu-pemilu berikutnya. Untuk anak muda, jangan pernah golput, tetap terus menggunakan hak pilihnya. Bila menggunakan hak pilihnya dan kedepannya tetap semangat, kayak cita-cita yang apa yang diinginkan, jangan pernah berhenti atau mengeluh. Kalau kata Bung Karno, mengeluh adalah tanda kelemahan jiwa. Terima kasih, luar biasa Bung Jodira, Bung Borut. Terima kasih kembali lagi. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih pemuda Indonesia telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speed, smart, solid.